kembali lagi ada Amina dan saya Egi. kembali hadir menyapa kalian di Cuap-cuap, program infotainment yang paling terupdate cuman hadir di MOP Channel. Wah, Egi semangat nih Mi. Semangat ketemu Cupas Iya di dong. weekend ya. Aduh. Bener. Persiapan malam minggu. Iya Wah, dong. malam Udah minggu siap nih. kan Ami bajunya nih? Enggak Abis ini, syuting? nanti Abis ganti syuting langsung lagi. dipakai kan? Enggak, ini baju orang Gi. Oh, cuma syuting doang. Abis ini diganti. Iya, kan kita tahu nih ya kemarin-kemarin kan, kemarin sih, baru Iya. kemarin ini Valentine, hari Nah, kasih sayang. itu Valentine tuh, Mi. Kenapa nih? Egi mau nanya. Ya, pasti yang ditanya itu Ngomong-ngomong, deh. Ami sama pacar Ami tuh merayakannya seperti apa sih, Mi? Kasih tahu dong kayak Egi sama Cupers. Nggak gimana-gimana ya, kayak biasa cuma dinner. Ya udah gitu jangan doang. marah. Coba ceritain ulang, ceritain. Nggak gimana-mana, cuma dinner, tukeran Oke. kado, udah kayak gitu doang, Gi. Oh Kan gitu. Valentine itu nggak hanya di tanggal 14 Februari, setiap hari itu hari kasih sayang, Gi. Oh menurut Ami seperti itu, tapi Iya. bener juga ya Cupers ya, Valentine itu sebenarnya cuma buat memperingati doang kali ya Mi ya, karena yang sudah-sudah kan emang setiap tanggal 14 Februari itu dirayakan Valentine, tapi yang benernya mah kasih sayangmu bisa kapan aja kok Cupers. Kalau Egi sendiri, dia sudah nanya Ami kan Ami tanya. Apa? Gimana Egi Valentine-nya? Apa mendung? Apa cerah? Egi mau selalu bahagia Mi, Oh, kan cerah kayak yang berarti tadi ya? Egi bilang, Egi setuju sama Ami ya Cupers ya. Valentine itu buat Egi setiap hari, dan kasih sayang Egi buat semuanya, ke Ami juga, ke Cupers juga. Egi cinta kalian semua kok Cupers. Iya, semoga aja beneran ya dari hati ya bahagianya. Iya nah, dong, Mi. kira-kira Gi, berita pertama dari cuap-cuap ini apakah berita bahagia, berita Nah. sedih kah atau bagaimana? Pas banget nih buat Cupers yang lagi pacaran atau udah jomblo aja di kosan, Nah. paling aman nih nonton cuap-cuap. Langsung aja nih liputannya. Ini dia. Hari ini menjadi hari yang membahagiakan sekaligus mendebarkan bagi Koko Betran Peto Putra Onsu. Pasalnya, pagi ini Betran menjalani proses sunat di rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Ayah Ruben pun mendampingi dengan begitu setia. Menariknya, Uncle Jordi pun turut hadir menemani sambil membawa hadiah sunat yang tentu Koko Betran sukai. Wasting my time, but I gotta try. Ada lagi alasannya. Ini banyak banget ritualnya, Sus. Gimana kalau Tadi dokternya tuh yang tadi. bukan? Oh, Dokternya sih cowok. cowok dokter Joko. To laugh with you in secret under city lights. Surprised you never had the guts to figure out how I feel about you. Wish me the best of luck. I'm gonna win your love. Coming to get you. Ayo tidur sini. Ada satu nonton sih nontonnya. Iya. Oke. Oke. Oke, kita masuk ya. Ya. Dokter, nanti nggak sakit kan? Udah. Aku udah jelasin sama dokter kemarin kan. Tenang, tenang. Nggak apa-apa kok. Ya. Kenapa yang Terus makan dulu ya. Bye Cupers. Bye Cepes. Ada Cepes. Kak, Kirain gimana?
Tahu. Gesernya kayak tadi ya, gesernya kakinya gitu. Ya, gimana? Cerita dong. Tadi nggak ada rasanya. Ya kan? Ada di Nggak ada videonya. rasanya. Pokoknya bukti di video aja. Coba ya, ayo bisa. Kita geser dulu ya. Ya, ya. Oh, Hadiah dari aku. ada. Mana? Anti Wendy Nyiapin hadiah, Uncle. udah ada. Apa tuh? Wow. Close your eyes. Tangan keluar nih. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Udah, buka. Tada. Wow! Oh my god. Wow. Oh my god. Ya kan? Ya nggak? Ini emang request apa gimana, Uncle? Apa? Request, kakak. Kemarin habis lihat-lihat dulu sama Uncle. Lihat sepatu gitu. Jadi kan Koko bilang hadiahnya 2, sunat sama setelah sembuh. Ya udah, ini hadiahnya 1 setelah sunat, ini yang sebelahnya lagi yang setelah sembuh. Hah? Kan 2 ya begini. Ah. Ini kayaknya nggak muat sama koko nih. Muat, Ini muat berapa? muat 39. Oke. Bilang apa, Kak? Thank you, Uncle. I love you. I love you. Jangan dibawa sini kakinya lagi. Kakinya lagi kok. Ya prosesinya awal-awalnya sih oke ya dia, tapi pas udah ngeliat ruang operasi udah panik, dia ketakutan gitu ya. Terus
3 suster megangin juga dahsyat kekuatannya ya. Tapi akhirnya ya udah saya tenangin, saya bilang kalau kakak mau cepat ya berarti kakak harus diam, kalau kakak mau terus teriak, terus takut ya udah berarti prosesnya akan lama terus, udah gitu aja. Terus Ya udah pelan akhirnya bisa dia lewatin itu. Jadi pas dia bilang kenapa harus sunat ya saya harus kasih tahu pentingnya sunat tuh gini loh, penting sunat tuh gini loh gitu. Jadi semuanya dia sudah tanyakan dan dia ngomong oke setelah dia sudah menemukan jawabannya. Kalau dan bunda sendiri Nggak, nggak? kalau hadiah dia nggak pernah minta, tapi karena udah pada ngejanjiin dia, jadi dia baru nanya. Jadi kalau tanya dia mau hadiah apa, dia pasti nggak pernah bilang. Tapi kalau dia bilang, kalau kita bilang aku Uncle ada hadiah buat Koko, baru dia mbak itu nagih hadiah. Kalau mungkin ada dari rumah sakit kok. Sampai sekarang ini sih nggak ada tantangannya, cuman ya kalau bisa hindari seafood dulu. Hindari seafood dulu. Untungnya Betel memang nggak terlalu banyak untuk makan seafood ya, dia nggak terlalu banyak suka makan seafood, jadi ya oke. Bed rest juga nggak sih kok? Harus bed rest, harus, karena dia lagi nyerinya nih, lagi nyerinya, tapi saya udah dapat obat nyerinya, dapat semua alat proses untuk dia lap badan ini semua khusus semuanya. Jadi Sinyo untuk 3-4 hari ini mandinya harus dilap dulu, nggak boleh mandi full gitu, karena harus benar-benar kering clean dia. Cupers. Terima kasih ya Cupers sudah ngikutin kita. Oke. Dah Cupers kakak. Bye-bye, Cupers. Bye-bye, sayang. Nah, seperti itu berita dari cuap-cuap hari ini. Semoga ya yang dari tadi pagi, woi mana nih berita sorenya? Dan itu dia. Aduh, update nggak sih? Selalu Update nggak dong sih? Mi, cuap-cuap gitu loh, selalu memberikan berita yang paling terupdate buat cupers di rumah. Wow. Masih ngebahas soal kemarin Valentine nih Mi. Walaupun lewat sehari ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Egi mau nanya nih, Ami dapat kado spesial nggak? Karena kan yang kita tahu ya cupers ya, Ami itu di Instastory-nya berdua mulu, kayaknya indah mulu. Ya semoga aja lama ya Mi. Makasih Bener doanya ya. Iya Makasih doanya. ya. Egi selalu mendoakan sahabat-sahabat Egi dong. Kadonya Tuh, apa Mi? kalau kita itu Ha-ha. memberitahukan orang-orang di Instastory itu harus yang indah-indah, biar orang yang lihat juga oh happy ya gitu. Oh, Masa yang gitu. sedih-sedihnya juga dimasukin Oh Instastory. ya udah, coba jawab kadonya apa? Kadonya kasih tahu ada Egi dan Cupers pokoknya. di rumah. Udah cukup Ami aja yang tahu. Yang jelas happy, Aminya senang. Kalau Ami happy, Egi happy nggak? Pasti dong, kan kita ada hubungannya juga Mi. Apa? Persahabatan. Ih. Bagai kepompong. Nah, tapi kira-kira cuma setuju nggak sih kalau yang mengikuti namanya Hari Kasih Sayang? Karena kan ada orang-orang nih, udahlah Hari Kasih Sayang kan tiap hari juga bisa, nggak perlu lebay gitulah. Kadang kan ada seperti itu. Iya, Tuh. benar-benar. Kalau menurut Cupers, komen apakah setuju merayakan Hari Kasih Sayang tersebut atau udahlah nggak usah ngerayain, bagaimana? Tapi terlepas itu ya, Hari Kasih Sayang itu normal ya Cupers ya. Kita bisa rayain kapan aja. Sama nih kayak berita yang satu ini Mi. Apa nih? Pastinya menarik dan seru buat Cupers nih. Penasaran kan? Langsung aja kita lihat. Ini dia. Reza Rahadian adalah sosok aktor yang hebat. Peran-peran yang dimainkannya selalu bukanlah peran yang sembarangan. Namun kali ini, Reza Rahadian terlibat dalam sebuah film drama percintaan berjudul Toko Barang Mantan. Dari segi cerita, film ini terbilang cukup ringan.
Peran yang dimainkannya pun tidak menuntut Reza Rahadian melakukan observasi terlalu dalam. Namun sebagai aktor hebat, Reza rupanya tetap totalitas dalam mendeliver sosok Tristan di film ini. Ia pun turun tangan sendiri dalam membeli baju-baju yang akan dikenakannya sebagai Tristan agar sesuai dengan bayangannya. Oh, waktu di film? Oh enggak sih. Nah, maksudnya nggak ada barang-barang saya pribadi gitu kan? Nggak ada. Saya nggak nyimpen soalnya jadi. Oh ya pendapat ya. Lebih kepada mungkin karena ini toko saya gitu, tokonya Tristan maksudnya ya. Saya mau karakter Tristan itu dia kan seseorang yang sebenarnya seleranya cukup baik ya, itu kan dijelaskan di film ini. Jadi saya mau juga secara tokonya itu harus menyenangkan, orang harus nuansanya harus seru gitu. Mbak Westi itu menurut saya director yang sangat aktif berkomunikasi dengan pemainnya sampai masalah set, sampai masalah baju. Res menurut gue baju Tristan kayak gini. Terus saya bilang, kalau menurut saya nggak kayak gitu mbak, saya di bayangan saya bajunya begini, stylenya Tristan tuh begini. Terus Mbak Westi tiba-tiba ngelihat presentasi saya bikin kayak beberapa capture, terus saya gabung gitu. Saya bayangannya kayak gini mbak, wah menarik ya gitu, oke deh, kayaknya yang ini yang kita pakai gitu, ya udah. Jadi saya sendiri yang beli bajunya, jadi baju itu yang beli saya sendiri, lo belanja sendiri nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, jadi saya pergi ke toko ya beli bajunya Tristan sendiri, aksesorisnya sendiri dengan ya itu tadi saya masih merasa ini jarang film Indonesia kalau lead role atau karakter utama cowok pakai celana pendek itu kayaknya jarang yang menarik gitu buat Tristan, kayak cuek-cuek gitu. Untuk seorang aktor. Waduh, itu balik lagi sih. Kalau ditanya kontribusinya harusnya sih semua 100%. Baik physicality, emotional, sama ya permainan ya, actingnya, spesifikasi dalam permainan itu semuanya harus 100%. Tapi tidak melulu juga semua karakter harus seperti itu. Gitu, kayak ada beberapa film yang memang nggak menuntut atau secara karakter nggak perlu gemuk atau nggak perlu terlalu kurus atau bisa medium atau butuhnya agak bulky gitu ya. Again itu tergantung filmnya. Kayak misalnya saya sama film saya terdahulu action gitu, ya badannya lebih jadi, lebih lean. Ya karena memang film sesuai dengan filmnya, kebutuhannya seperti itu. Tapi kalau apakah itu semua film harus begitu? Nggak juga sebenarnya. Tergantung karakternya sebenarnya. Sensasinya semeriwing aja gerah. Tantangan emang dari awal. Sebenarnya bukan relaksasi ya, tapi gue nggak tahu. Mungkin lo tahu bahwa gue selalu suka dengan pendekatan yang sangat realis. Gue selalu pingin bahwa at the end of the day karakter yang dipotret oleh seorang aktor itu kan sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan penonton, bukan aktor yang mikirin dirinya sendiri gitu untuk dia tampil sebagus mungkin atau apa. Enggak, kita lagi berkomunikasi loh. Setiap dialog yang disampaikan oleh seorang pemain di dalam sebuah film itu tuh sebenarnya adalah bentuk komunikasi aktornya dengan penontonnya juga. Jadi buat gue itu roots pertama yang harus gue selalu jaga, dan film ini memberikan ruang untuk itu. That's why plus gue juga belum pernah kerja sama Mbak Westi. Gitu, jadi gue ngerasa kayak ini it's about time gitu, yuk mbak gitu, kita bikin satu film. Dan Mbak Westi film pertama juga atau mungkin kesekian kali ya, tapi yang menurut gue filmnya Westi itu jarang ada kayak gini gaya filmnya, either itu horor atau mungkin yang berat banget gitu. Terus ini dia bikin film yang sangat light, dan memang spiritnya dia dari awal selalu bilang gue mau bikin film yang simple, dan gue tahu bikin film simple susahnya setengah mati ternyata. Dan itu gue membenarkan itu. Maksudnya gue pernah ketemu sama berbagai macam sutradara dan mereka selalu bilang bikin film yang heavy kita tahu berarti ukur beratnya berapa, tapi bikin film yang ringan kita bingung tolak ukur ringan tuh semana sih gitu. Itu aja sih ya. Mungkin kalau diperhatikan ini tanpa bermaksud spoiler ya, film ini banyak detail-detail. Cincin ditaruh di jari tengah, ya itu lo tahu itu cincin siapa kan gitu. Terus hal-hal kecil ya, gestur-gestur kecil ya itu gue tawarkan ke Mbak Westi, dan Mbak Westi oke dengan itu gitu. Bahwa dia orangnya grumpy, dia sering banget temperamen karena permasalahannya yang di belakang dia juga banyak. Dia orangnya belum berdamai dengan masa lalunya. Kan Tristan sebenarnya itu kan orang yang belum berdamai, belum selesai, baik percintaannya maupun dengan orang tuanya gitu. Jadi buat gue meledak-ledaknya Tristan tuh bukan soal asal-asalan kayak meledak-ledak aja pokoknya karakternya kayak gitu, tapi semua tuh ada secara psikologis ya, itu ada backgroundnya.
Gimana Cupers beritanya? Menarik kan? Nah, Mi, masih soal tentang Valentine nih, Mi. Wah, hari ini full kita membahas kasih sayang. Iya, ya? benar. Cuman kita mundur, Mi, ke zaman-zaman Kemana? Mundur, sekolah. Ami? Bukan, maksudnya zaman sekolah, Mi. Kenapa nih? Ami tuh kalau waktu masih sekolah Valentine-nya seperti apa? Ada bisa sharing-sharing gak, Mi, kayak Egi sama Cupers di rumah? Apa ya? Kalau Ami mah waktu zaman sekolah nggak Jangan ada dibuat-buat, Mi, natural. Bukan, nggak ada Jangan yang nggak ada diada-adain, nggak boleh. Masalahnya nih nggak ada, apa yang mau Oh. diada-adain itu masalahnya ya. Ya nggak ada Gi. Kalau Gi sendiri gimana? Kalau Egi mah banyak, Mi. Ya, Wih, tiba-tiba nggak banyak. tahu Cupers ya, ada yang ngasih coklat. Karena identiknya coklat, Mi, kalau Valentine. Iya tahu dong. Iya, makanya Egi negesin. Ami kan mungkin Oh, berarti nggak Egi- pernah dapet coklat. Nah, Egi kasih tahu ceritanya gitu, Mi. Kalau Valentine, zaman sekolah tuh biasa dapat coklat, suka Nah. dapat surat-surat juga, Mi. Surat-surat, ya. Tagih utang. Coy. Coy. Tapi kalau Egi waktu zaman sekolah itu apakah Egi yang memberi atau Egi nih yang banyak cewek-cewek kan bisa ngirim-ngirimin gitu bagaimana? Ya 50-50 sih, Mi. Ada 50-50? yang Egi suka, Egi yang ngasih Cupers. Tapi banyak Banyak yang kan? suka Egi, jadi banyak yang ngasih juga, Mi. Ini bener ya, nggak bohong-bohongin Cupers ya. Nggak dibuat-buat kok kayak Ami, tenang. Aku sudah biasa dengan kalau mendengar Egi berbohong. Nah, jadi ini kita sudah di penghujung acara. Iya, Tapi sayang banget ya, Mi ya. jangan sedih. Karena apa? Karena masih ada satu berita lagi yang sayang kalau Cupers lewatkan. Wow, Egi udah gak sabar nih, Mi. Tapi sebelum itu, Cupers, jangan lupa follow Instagram kita di cuap-cuap_MOP. Tuh, dan tidak bosan-bosannya, Ami ingatkan tetap subscribe, like, comment, and share MOP channel di media sosial kalian. Dan Egi mau ngingetin juga, cuap-cuap ada setiap hari, Senin sampai Minggu. Pagi jam berapa, Mi? Jam 9, Sore jam? jam 4. Nah, Cupers, kalau begitu saya Egi. Dan saya Aminau. Kita berdua pamit undur diri. Bye. Bye. Happy weekend. Happy weekend. Selebriti cantik Ersa Mayori bercerita soal kedekatan dirinya dengan sang anak. Ditemui dalam peluncuran sebuah film beberapa waktu yang lalu, ibu dengan dua anak itu selalu mengedepankan diskusi kepada anaknya dalam penyelesaian sebuah masalah. Diakui Ersa bahwa anak-anaknya yang beranjak remaja sudah mulai suka dengan lawan jenisnya. Lantas bagaimana cerita Ersa Mayori selengkapnya? Kami tuh selalu menghargai pendapat anak-anak, terus udah gitu tidak memaksakan kehendak kita sebagai orang tua. Apa-apa selalu diskusi, anak boleh mengutarakan pendapat sendiri. Kalau nggak setuju atas pendapat kita boleh kasih pendapatnya, terus kita diskusikan sama-sama. Berdebat ya diskusi mah sering ya, diskusi sering, tapi ya itu dia justru serunya karena kita sebagai orang tua punya alasan sendiri, punya point of view sendiri, anak-anak juga mungkin punya pandangan sendiri. Nah di situ kita harus bisa melihat pandangan dari dua belah pihak. Ya alhamdulillah kalau dibilang menolak tua gitu. Kalau saya mah jujur pasrah-pasrah aja sebenarnya. Kan umurnya tuh 16 tahun, yang besar tahun ini 16 tahun, yang kecil tahun ini 12 tahun. Zara juga usia 16 tahun gitu. Jadi buat aku ngeliat Zara tuh beneran kayak melihat sosok anak aku yang pertama. Lebih mudah buat aku untuk, oh iya kalau anak lagi ABG umur segini tuh dunianya lagi begini, senangnya lagi ABC, di sekolah pergaulannya lagi seperti apa gitu. Mulai naksir-naksir, mulai suka dengan lawan jenis gitu. Jadi sangat mudah untuk relate gitu. Ya biasa lah ya kalau udah mulai puber kan, lihat siapa ganteng, lihat si ini cakep gitu. Suka cerita, mungkin anaknya tetap jadi, tapi efeknya seperti apa gitu. Ketika kita lebih demokratis, lebih membebaskan anak untuk memilih apa yang dia mau, ternyata hasilnya bisa oke juga loh gitu. Jadi mungkin nanti silahkan dulu. Nggak yang gitu-gitu sih ya Mas ya, maksudnya ya aku sih alhamdulillah anak aku suka curhat-curhat banget tuh ke aku. Kita lebih yang mendengarkan aja. Ya belum lah ya, maksudnya masih 16 tahun juga. Ya kalau saya sih mensupport aja Mas gitu. Dia
senang mendesain, dari kecil selalu bilang mau jadi desainer, pengen coba bikin baju, ayo kita coba bikin gitu. Lalu sekarang sih kelas 6 kan lagi mau fokus UN, mungkin lagi sementara porsinya pengen ke pelajaran sekolah dulu gitu, tapi tetap dijalanin juga ya. Saya sih intinya mensupport aja lah. Enggak, kalau lebih mensupport aja, maksudnya mengarahkan aja gitu. Kayak dia senang dunia fashion, waktu itu mau nggak les fashion, mau, oke dia les, terus mau coba nggak bikin baju, bikin brand, bikin koleksi, ide-idenya dituangkan, mau, akhirnya idenya dituangkan jadi baju gitu. Jadi ya lebih ke mensupport itu aja sih. Pernah diwujudkan bentuk fisik? Kan punya brandnya, dia udah dari 2 tahun yang lalu punya brand sendiri dari umur 10 tahun. Enggak, saya nggak pernah menuntut mereka untuk harus menjadi saya dan lain-lain. Mereka mau di dunia entertainment silahkan, mereka nggak mau di dunia entertainment silahkan. Ya kita harus itu sih teamwork sih kalau aku sama suami. Intinya 2 anak ini kan 2 pribadi yang berbeda, kebutuhannya beda-beda. Nah kita menyesuaikan, kalau mungkin untuk si kakak butuhnya seperti ini, di usianya dia yang saat ini mungkin approach-nya harus begini. Kalau ke adik mungkin saat ini kebutuhannya apa, lalu approach-nya mesti berbeda. Nah kita berusaha untuk bisa mendekati mereka dan mensupport mereka sesuai dengan kebutuhan mereka aja sih. Enggak juga, dia memang dari kecil udah kelihatan aja punya minat lebih di dunia fashion dan beauty gitu. Terus dia senang segala sesuatu yang inspirasi justru Korean, Japanese style gitu.